Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Bu Santi pada hari ini dalam pembelajaran analisis kimia instrumen. Saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya anak-anak, meskipun dalam kondisi pandemi dan keterbatasan seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang teori-teori yang mendasari analisis spektrofotometri, hukum Lambert-Beer, dasar spektrofotometri, dan bagaimana menghitung dan mempreparasi larutan dalam analisis spektrofotometri. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana melaksanakan analisis data dalam spektrofotometri. Semuanya harus diperhatikan dengan baik ya, dicermati dengan baik sehingga kalian dapat memahami. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat menganalisis data percobaan pada analisa spektrofotometri. Nah, data-data yang diperlukan di dalam analisa spektrofotometri itu adalah absorbansi dari larutan standar, kemudian konsentrasi dari larutan standar, dan juga absorbansi dari larutan sampel yang mau dianalisis. Itu adalah data-data yang diperlukan dalam analisa spektrofotometri. Nah, larutan standar tersebut diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita harus mengetahui dulu panjang gelombang maksimum pada pengukuran tersebut. Larutan yang berbeda, maka panjang gelombang maksimumnya juga akan berbeda. Misalkan Fe dengan Ni atau Fe dengan Cu, semuanya memiliki panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan sebelumnya pada percobaan sebelumnya. Itu adalah hal-hal yang diperlukan sebelum menganalisa data spektrofotometri. Nah, sebagai contoh data larutan standar yang kita pakai pada analisa adalah seperti ini. Larutan standar 1 0 ppm, absorbansinya sebesar 0,001. Dan pada konsentrasi 5 ppm, absorbansinya adalah 0,024. Pada saat 10 ppm, absorbansinya 0,049. Dan seterusnya. Ini adalah data-data larutan standar yang kita pakai pada analisa data spektrofotometri pada hari ini. Kemudian bagaimanakah mengolah data-data tersebut sehingga kita dapat menentukan konsentrasi dari suatu sampel. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah membuat tabel seperti ini. Tabelnya terdiri dari tabel X itu adalah konsentrasi dan tabel Y berisi absorbansi. Kemudian kita cari nilai dari X dikali Y dan nilai X kuadrat seperti contoh berikut. Harga X kali Y ini semuanya nanti kita akan jumlah ke bawah sehingga ada sigma XY. Jadi dari data tersebut ternyata diperoleh sigma X sebesar 75, sigma Y atau jumlah Y 0,363, sigma XY 6,65 dan sigma X kuadrat itu sebesar 1375. Itu adalah nilai yang akan kita pakai untuk analisa selanjutnya. Makanya kalian harus membuat tabel yang berisi data-data tersebut. Karena sigma yang diperoleh itu akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Nah, kemudian kita menentukan persamaan regresi linier dari data tersebut, di mana persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B, di mana Y itu adalah absorbansi dan A itu adalah slope, X itu adalah konsentrasi dan B itu adalah nilai intercept. Jadi itu adalah persamaan regresi linear yang akan kita cari menggunakan data yang sudah kita hitung terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan dulu harga slope atau harga A. Jadi tadi persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B, maka kita tentukan dulu harga A-nya. Di mana harga A itu adalah N dikali sigma XY dikurangi dengan sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat
dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Jadi berbeda ya, sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Nilainya berbeda. Kalau sigma X kuadrat kita cari X kuadratnya dulu baru dijumlah. Kalau ini sigma X kuadrat itu adalah X dijumlah dulu baru dikuadratkan. Sedangkan N itu adalah jumlah data. Jumlah data yang digunakan dalam analisa tersebut. Misalkan sampel atau standarnya ada 6 data, maka N adalah 6. Nah, dari data percobaan yang tadi jumlah datanya adalah 6. Ada 6 larutan standar yang diukur absorbansinya, maka 6 kali sigma XY-nya adalah 6,65 dikurangi dengan sigma X-nya sebesar 75 dikali dengan sigma Y-nya sebesar 0,363 dibagi dengan, jadi hasil yang tadi itu dibagi dengan N jumlah datanya 6 kali sigma X kuadratnya sebesar 1375 dikurangi dengan sigma X. Jadi nilainya sigma X adalah 75 dikuadratkan. Dari perhitungan tersebut, kita peroleh harga A-nya sebesar 0,004826. Hasil tersebut itu bisa kalian bulatkan ya, 4 angka atau 5 angka di belakang koma. Tahap berikutnya adalah menentukan harga intercept atau B, di mana B rumusnya adalah sigma Y dikurangi A kali sigma X dibagi dengan N. B-nya itu adalah intercept, N itu adalah jumlah data sama seperti tadi, A itu adalah A yang sudah kita cari sebelumnya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus itu sigma Y. Nah, sigma Y-nya sebesar 0,363 dikurangi dengan harga A. Harga A itu yang sudah kita hitung sebelumnya sebesar 0,004826 dikali dengan sigma X-nya sebesar 75 dibagi dengan N, jumlah datanya 6. Dari hasil tersebut diperoleh harga B-nya adalah sebesar 0,001425. Ini boleh kita bulatkan 4 angka atau 5 angka di belakang koma. Dari harga A dan harga B yang sudah kita cari, maka kita peroleh persamaan regresi linearnya adalah sebesar Y sama dengan 0,004826X plus 0,001425. Kemudian kita masukkan absorbansi dari sampelnya ke dalam persamaan regresi linear tersebut untuk mencari konsentrasi dari sampelnya atau harga X-nya. Jadi fungsi persamaan regresi linear ini untuk mencari nanti konsentrasi dari sampelnya, untuk menentukan konsentrasi dari sampelnya. Misal, absorbansi sampelnya itu sebesar 0,083, jadi itu adalah harga Y-nya sebesar 0,083. Kita masukkan ke dalam persamaan regresi linear tadi ya. Y sama dengan 0,04826X plus 0,001425. Nah, Y-nya kita ganti dengan 0,083 sama dengan 0,004826X plus 0,001425. Nah, karena harga B-nya positif, kita pindah ruas ke kiri sehingga nilainya menjadi negatif. Menjadi 0,083 dikurangi 0,01425. Hasilnya adalah 0,082875 sama dengan 0,004826X. Yang kita cari adalah X, itu adalah konsentrasi dari sampelnya, berarti 0,082875 dibagi 0,004826 sehingga diperoleh konsentrasinya 17,1597 ppm. Jadi konsentrasi sampelnya adalah sebesar 17,1597 ppm. Itu adalah cara-cara menganalisa data di dalam analisis spektrofotometri.
untuk mencari konsentrasi dari sang. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Pesan Bu Santi adalah jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Jadi selama kita hidup, maka kita tidak akan berhenti untuk belajar. Apapun itu yang akan kita pelajari, kita akan selalu mengalami proses belajar. Terima kasih anak-anak.